Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Shalom semua, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Bersyukur banget teman-teman pada hari ini kita dapat berkumpul lagi melakukan kebaktian siswa kali ini. Yuk teman-teman, kita sama-sama angkat pujian ini, kita nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan, Ku Milikmu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum
kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau memperbolehkan kami berkumpul pada hari ini, melakukan kebaktian siswa pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu, ingin memuliakan nama-Mu saja, biar Engkau sendiri yang memimpin hati kami, menyiapkan hati kami untuk menanamkan setiap firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam-Mu saja kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama angkat pujian ini, waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari
Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, waktumu yang terbaik. Shalom semuanya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan bagi kami. Selalu kami rasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan. Bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan di hari ini dapat kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini saya ambil dari Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan, angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyorongnya mencoba menguasainya. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita yang mendengar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru semuanya, pernahkah kalian mendengar kata hupomone? Ya. Nah, apa itu hupomone? Hupomone itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah ketabahan atau ketekunan. Ya, ketabahan atau ketekunan dalam bahasa Indonesianya. Ya, kita sering mendengar istilah ini, namun pertanyaannya apakah kita sering melakukan atau mempraktekkan ketekunan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari? Ketekunan dalam bahasa Indonesia ini atau hupomone ini diartikan dengan bertahan untuk bertahan. Ya, dalam kata ketekunan ada unsur sikap aktif
Ya, ketekunan itu merupakan sikap aktif untuk berjalan maju dan memperjuangkan sebuah kebenaran. Ya, jadi kalau ketekunan itu kita coba artikan dalam bahasa sederhananya, kalau kita yakin sesuatu itu benar, kita yakin sesuatu yang kita lakukan itu mengandung kebenaran, maka kita akan menggunakan semua potensi diri kita untuk bisa meraih atau melakukan apa yang kita anggap benar tersebut. Nah, itulah hupomone. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan berikan sebuah contoh agar lebih jelas kita memahami tentang apa itu hupomone. Ada seorang tokoh yang ingin saya perkenalkan buat kita sekalian, namanya Bob Willen, adalah seorang veteran perang. Dia adalah seorang dari berkebangsaan Amerika. Bob Willen ini adalah seorang veteran perang dan waktu dia berperang, dia kehilangan kedua kakinya. Tapi sesuatu yang menarik dengan keterbatasan fisiknya, dia justru mengikuti sebuah perlombaan yang mungkin bagi kita nggak masuk akal buat seorang Bob Willen mengikuti lomba tersebut. Ia mengikuti New York City Marathon pada tahun 1986, ya. Dan untuk menyelesaikan lari maraton tersebut, Bob Willen membutuhkan waktu sekitar 4 hari, 2 jam, 47 menit, dan 17 detik. Ya, ini tercatat dalam sejarah sebagai peserta pelari maraton terlama di dunia. Ya, pertanyaannya, kenapa dia bisa mencatatkan waktu selama itu? Karena ternyata dia tidak berlari menggunakan kakinya, tapi dia berlari menggunakan tangannya. Karena dia nggak punya kaki. Tapi tekadnya untuk mencapai garis finish adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Dia juga pernah melintasi Amerika Serikat dari barat ke timur dengan menempuh waktu 3 tahun. Ya, 3 tahun, 8 bulan, dan 6 hari. Ya, teman-teman, nggak mudah untuk menyelesaikan sebuah perlombaan atau sebuah misi seperti Bob Willen. Butuh waktu 4 hari untuk lari maraton, butuh waktu 3 tahun untuk melintas satu daerah ke daerah yang lain. Bisa saja di tengah perjalanan kita akan putus asa. Tetapi Bob Willen tidak putus asa ketika punya sesuatu yang ingin dilakukan. Ya, ternyata hasil dari apa yang dilakukan ini dia sumbangkan untuk para korban veteran perang dimanapun itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh Bob Willen adalah sebuah hupomone, sebuah ketabahan, sebuah ketekunan yang sangat luar biasa. Dia sadar dirinya terbatas, tapi dia melihat di depannya ada sebuah kebenaran, maka dia ngelakuin itu. Nah, di dalam Alkitab, hupomone itu mengajarkan kepada kita 3 hal. Ya, kenapa kita harus punya spiritualitas yang namanya hupomone? Karena yang pertama, ketika kita melakukan atau punya spiritualitas hupomone ini, maka itu menunjukkan respon kita, ungkapan syukur kita terhadap ketabahannya Kristus. Kenapa kita harus hupomone? Kenapa kita harus tabah? Karena kita punya Kristus yang juga tabah. Ketika dia menjalani proses keselamatan buat kita, Tuhan menjalaninya dengan situasi yang gak mudah. Ya, dia disalibkan, disiksa, dan dia memilih untuk menjalani jalan tersebut. Nah, kenapa kita harus tabah? Karena kita mencontoh Tuhan kita yang adalah Tuhan yang penuh dengan ketabahan, menjalani misinya sampai selesai. Lalu yang kedua, hupomone itu mengandung makna hasil dari ujian atas iman. Ya, seorang yang imannya bisa bertumbuh, iman itu bisa bertumbuh kalau dia menghadapi tantangan di depannya atau cobaan. Seorang bisa naik level, naik kelas, misalkan kalian adalah para siswa, maka dia harus melewati yang namanya ujian. Dengan ujian itu seorang bisa mencapai target yang lebih tinggi. Nah, ujian iman atau persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup adalah sebuah bukti apakah iman kita cukup kuat untuk
menghadapi setiap tantangan atau hambatan yang kita hadapi di depan kita, ya. Jadi hupomone itu punya makna hasil dari ujian atas iman. Kalau kita berhasil melalui sebuah tantangan, maka iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, ketabahan itu juga bermakna bertumbuh di dalam penderitaan dan tekanan hidup. Ya, saat kita ketemu dengan tantangan, itu bukan justru membuat kita lemah, tapi saat kita bertahan menghadapi tantangan, justru menjadikan kita makin kuat. Kita makin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kita makin bertumbuh keyakinan dan iman kita. Ya, hupomone membuat hidup saya dan saudara dan teman-teman lebih dijalani dengan hidup yang penuh makna, hidup yang dijalani dengan penuh kesetiaan, dan hidup yang dijalani dengan pengharapan. Jadi saya mau katakan, hupomone ini adalah spiritualitas sehari-hari di dalam badai, ya. Spiritualitas di dalam ketidaknyamanan. Spiritualitas di tengah badai, di tengah situasi yang mungkin sulit kita jalani. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana jika apa yang kita tuju, apa yang akan kita capai, apa yang akan menjadi rencana kita tidak sesuai dengan planning kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya, semester ini saya planning akan juara 1 umum, tapi pada akhirnya pembagian rapor saya tidak mencapai target itu, ya. Atau planning saya adalah ketika saya punya usaha, orang tua saya punya usaha, paling enggak usaha itu memberikan sesuatu manfaat buat saya dan keluarga, tapi ternyata tidak tercapai tujuan yang sesuai dengan harapan kita. Atau ketika saya ingin mencoba mengungkapkan rasa cinta saya atau perasaan saya kepada lawan jenis, justru saya ditolak. Ya, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, di tengah situasi sulit yang saya hadapi, tantangan yang saya hadapi, apakah saya ragu dan kecewa dan saya kemudian berhenti, atau berusaha meyakinkan diri saya untuk terus bertahan dan melakukan sesuatu yang lebih baik untuk mengubah kegagalan atau keraguan saya. Nah, saudara-saudara, dalam situasi keraguan itu, dalam situasi kekecewaan itulah kita butuh yang namanya hupomone ini, untuk meyakinkan kita bahwa kita sedang dalam proses untuk menjadi pribadi yang makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis, ya. Kita ketahui siapa Yohanes Pembaptis, adalah seorang yang juga memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu Yohanes Pembaptis tampil dengan percaya diri menyuarakan tentang pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena itu persiapkanlah jalan, persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi Yohanes ingin meyakinkan pendengarnya untuk menyambut Tuhan dengan sikap pertobatan atau perubahan. Yohanes dengan yakinnya meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Tapi gambaran Yohanes tentang Yesus adalah seperti hakim yang dengan kejam, yang dengan gagahnya akan menghancurkan setiap para pendosa, ya. Dan ketika apa yang dibayangkan oleh Yohanes Pembaptis tidak seperti yang ditampilkan oleh Yesus, maka kemudian timbul keraguan dalam diri Yohanes Pembaptis. Yang dibayangkan adalah Yesus akan datang layaknya hakim atau layaknya seorang superhero yang akan mengalahkan, yang akan menyingkirkan setiap pendosa atau setiap orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Makanya ketika dia mendengar atau melihat kok Yesus tidak seperti yang dibayangkan, timbul keraguan di dalam diri Yohanes.
Maka dengan keraguan itu dia melakukan sesuatu. Dia mengirim utusannya untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 3 dia berkata, dia meminta para murid-muridnya untuk berjumpa dengan Yesus, dan saat berjumpa dengan Yesus, murid-muridnya bertanya demikian, "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah haruskah kami menantikan orang lain?" Tadi di awal dia dengan yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi ketika dia melihat bahwa Mesias itu tidak seperti yang dibayangkan, dia kemudian ragu sama Tuhan. "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah haruskah kami menunggu yang lain?" Tapi ternyata Yesus punya cara tersendiri untuk mendekati mereka yang datang dengan penuh keraguan. Apa respon Yesus ketika berjumpa atau mendengar keraguan Yohanes Pembaptis? Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus tidak tampil sebagai hakim yang dengan tanpa ampun akan membunuh atau menghukum atau melenyapkan orang-orang pendosa. Justru sebaliknya, dia akan datang dan memberikan tawaran pengampunan. Yesus juga bukan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa yang akan hadir dan menaklukkan dan menghukum para pendosa. Bukan seperti gambaran dalam film-film superhero di mana yang menjadi superhero akan melenyapkan mereka yang adalah villain atau para penjahatnya. Apa yang dibayangkan oleh Yohanes Pembaptis tidak seperti yang Yesus tampilkan. Yesus atau karya Yesus justru sebaliknya, bukan melenyapkan mereka yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan dosa, tetapi Yesus hadir penuh dengan kepedulian. Terhadap siapa? Justru Yesus peduli terhadap mereka yang menderita. Yesus peduli terhadap mereka yang berdosa. Mesias yang akan datang adalah Mesias atau Yesus yang berbela rasa terhadap mereka yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup. Yesus hadir justru menawarkan sesuatu yang bisa mengurangi beban berat yang dialami oleh manusia. Sang Mesias hadir justru untuk memberikan kelegaan bagi mereka yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ini yang ditawarkan oleh Yesus dalam karya pelayanannya, bukan sosok yang menghancurkan, tetapi sosok yang memberikan tawaran kasih buat saya dan saudara-saudara sekalian. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita ngalamin keraguan, apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan apa yang kita temukan di depan kita, maka pertanyaannya, kita ragu atau justru tetap percaya kepada Tuhan? Hari ini kita diajak untuk justru percaya kepada Tuhan. Bisa saja di tengah perjalanan proses hidup kita seperti Yohanes Pembaptis yang meragukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak seperti konsep Tuhan, tidak seperti apa yang kita bayangkan, sehingga kemudian membuat kita ragu. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk bukan keraguan yang kita tunjukin, tetapi sikap percaya kepada Yesus sebagai Mesias dengan cara pandang kita yang baru tentang Tuhan. Nah, saudara-saudara, masing-masing kita penuh dengan pergumulan. Saya punya pergumulan, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian bergumul tentang masa depan. Saya akan bersekolah di mana? Saya akan melanjutkan studi di mana untuk kelas 12? Kelas 10 dan 11, apakah saya naik kelas? Apakah rencana saya untuk masuk universitas sesuai dengan gambaran saya? Apakah saya akan diterima atau ditolak oleh gebetan saya? Apakah saya akan meraih apa yang saya cita-citakan? Nah, pertanyaan ini harusnya menjadi pertanyaan yang makin membuat kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Ya,
Kalau hidup kita atau apa yang kita jalani tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, muncul 3 sikap nih, ya. Tetap percaya atau ragu-ragu, kita bersungut-sungut pada Tuhan, atau kita bahkan menyalahkan Tuhan. Kita menghadapi situasi yang mungkin tidak menyenangkan, keluarga yang tidak mungkin seperti yang kita bayangkan. Saya nggak pengen papi atau mami seperti itu. Saya nggak pengen koko atau cici seperti itu. Pergumulan ini atau pergumulan teman-teman mungkin penuh dengan situasi yang tidak menyenangkan. Maka hari ini kita diajak untuk bahwa kita punya Tuhan yang selalu aktif untuk menolong dan menyertai kita. Ya, karena itu kita dipanggil untuk milikilah sikap hupomone itu, bahwa di tengah keraguan, di tengah situasi sulit yang kita hadapin, kita diminta untuk bertahan. Kita bertahan karena kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi sulit. Ya, mari Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, punyalah sikap ketekunan ini, hupomone ini. Karena hupomone adalah spiritualitas di tengah situasi sulit, spiritualitas di tengah badai. Teruslah berharap kepada Tuhan. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan menolong menyertai kami. Sampai saat ini kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan untuk selalu memiliki sikap spiritualitas hupomone. Di tengah badai, di tengah situasi sulit, pergumulan hidup kami senantiasa diajak untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Bahwa di tengah situasi sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menopang, membimbing kami di tengah pergumulan hidup kami yang berat, di tengah situasi sulit kami yang berat. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kami. Terus ingatkan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini selalu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi sesuatu yang berguna buat pelayanan kasih, pelayanan sosial di sekolah kami. Tuhan juga mengajar kami untuk selalu memberi dengan ketulusan hati kami, sehingga apa yang kami berikan boleh menjadi sesuatu yang baik untuk pelayanan kasih dimanapun kami berada. Akhirnya Tuhan, seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.